Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yaitu dinamika kependudukan benua Amerika. Pendahuluan. Benua Amerika dibagi menjadi 4 bagian berdasarkan kondisi alam, yaitu Amerika Utara, Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan Kepulauan Karibia. Namun, benua Amerika dibagi menjadi 2 bagian wilayah besar, yaitu Utara dan Selatan berdasarkan kondisi sosial kependudukannya. Negara di bagian Amerika Utara didominasi oleh negara maju, sedangkan di bagian Amerika Selatan didominasi oleh negara berkembang. Baik, kita lanjut. Yang pertama kita akan membahas pertumbuhan dan jumlah penduduk benua Amerika. Pertumbuhan dan jumlah penduduk. Benua Amerika mempunyai penduduk terbesar ketiga setelah benua Asia dan benua Afrika. Total jumlah penduduk yaitu 1024 miliar jiwa. Pertumbuhan penduduk kurang dari 0,9% setiap tahunnya. Angka kematian Amerika Serikat dan Kanada lebih rendah. Kondisi tersebut disebabkan tingkat kesehatan penduduk di kedua negara ini cukup baik. Lanjut, di slide ini kalian dapat melihat jumlah penduduk di benua Amerika menurut kawasannya. 4 kawasan besar yang tadi Amerika Utara, Amerika Tengah, Kepulauan Karibia, dan Amerika Selatan. Perhatikan populasinya. Selanjutnya komposisi penduduk. Komposisi penduduk benua Amerika berdasarkan usia dan jenis kelaminnya. Jenis kelamin sekitar 49% penduduk pria dan 51% penduduk wanita. Benua Amerika memiliki jumlah usia produktif yang cukup tinggi. Sekitar 24% penduduk berusia di bawah 15 tahun. 10% lebih dari 65 tahun dan persentase 15-65 tahun sekitar 68%. Selanjutnya, Human Development Index atau Indeks Pembangunan Manusia. Pengertian: Human Development Index atau Indeks Pembangunan Manusia adalah gabungan dari indikator angka harapan hidup sejak lahir, pendidikan, dan pendapatan per kapita sebuah negara. Jadi, indeks pembangunan manusia ini dibagi menjadi 4 kategori, yaitu indeks pembangunan manusia sangat tinggi, tinggi, sedang, dan rendah. Indeks pembangunan manusia sangat tinggi yaitu Kanada, Amerika Serikat, Chile, Argentina. Indeks pembangunan tinggi yaitu Meksiko, Panama, Costa Rica, Uruguay, Brazil, Peru, dan Kolombia. Indeks pembangunan manusia sedang Nicaragua, Guatemala, Paraguay, dan Bolivia. Dan indeks pembangunan negara rendah yaitu Haiti. Yang ketiga, kondisi sosial budaya penduduk benua Amerika. Wilayah Amerika Utara lebih maju dari wilayah Amerika Selatan. Kondisi ini terpengaruh dari pola kolonialisasi pada awal di negara tersebut. Kedatangan bangsa Eropa di benua Amerika diawali dengan berbagai adaptasi, yaitu kegiatan pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan. Suku Indian merupakan penduduk asli Amerika yang mengajarkan para pedagang Eropa cara bercocok tanam. Upaya tersebut tidak dilakukan di wilayah Amerika Latin, sehingga menyebabkan konflik sosial. Wilayah Amerika Latin meliputi Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Kemudian, penduduk asli Amerika adalah suku Indian dan suku Eskimo. Namun, penduduk asli menyusut karena terlalu banyak penduduk Eropa yang berdatangan sejak abad ke-17. Penduduk Amerika terdiri dari penduduk asli, penduduk pendatang, dan penduduk campuran. Penduduk pendatang berasal dari berbagai benua berbeda dan memiliki 3 ras utama, yaitu ras Mongoloid, ras Negroid, dan ras Kaukasoid. Nah, pada perkembangannya, penduduk pendatang dan penduduk asli saling berbaur hidup bersama, sehingga dijumpai adanya penduduk campuran. Bahkan saat ini, jumlah penduduk campuran di Amerika cukup besar. Kita lanjut. Bahasa. Bahasa yang digunakan, jadi bahasa Inggris adalah bahasa resmi benua Amerika.
Namun, dialek yang digunakan berbeda dengan benua Eropa. Di wilayah utara menggunakan bahasa Inggris, jadi di wilayah Amerika Serikat dan wilayah Kanada menggunakan bahasa Inggris. Kemudian penduduk Amerika Latin menggunakan bahasa Spanyol, Jerman, Portugal, dan Prancis. Bahasa lainnya di benua Amerika yaitu bahasa Mayan, Haitian, Creole, Mapuche, Aymara, Nahuatl, dan Sioux. Lanjut, jadi perkembangan teknologi di Amerika Utara terbukti dengan adanya Organisasi Nasional Aeronautics and Space Administration atau NASA yang bertanggung jawab terhadap proyek luar angkasa jangka panjang. Jadi NASA ini membuktikan atas ambisi Amerika menjadi negara pertama yang mengeksplorasi luar angkasa. Nah, selanjutnya wilayah Amerika Selatan yang terkenal dengan wilayah Amerika Latin. Salah satu negara yang paling luas di wilayah Amerika Latin yaitu Brazil. Lebih dari 50% masyarakatnya bekerja di bidang pertanian. Dan Brazil ini merupakan negara yang menghasilkan 90% produksi karet di dunia. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan, silakan dicatat, kemudian kita diskusikan melalui WhatsApp group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.